Nah, saya ketika sudah membaca ribuan manuskrip itu, saya sadar dalam hati ilmu itu banyak sekali dalam sumber yang tidak instan. Tapi gimana caranya supaya bisa dihadirkan secara instan ke orang yang senangnya instan. Kang Oman, apa kabar Kang? Baik, Bib. Kang Ya, Oman, sehat ya. saya tuh dulu tahu nama Kang Oman pertama kali ketika masih kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena Kang Oman kan sekarang juga guru besar di Fakultas Adab dan Humaniora ya Kang? Walaupun badannya kecil ya. Walaupun badannya kecil. Nah itu yang ini. Badannya kecil, hatinya juga rendah, tapi prestasinya ya Kang? Amin. Mudah-mudahan Bib. Dan salah satu yang bikin saya juga suka ngelihat Kang Oman di timeline Twitter tuh karena Kang Oman tuh suka bikin ngaji manuskrip. Iya, betul. Ngariksa ya. Ngariksa tuh ngaji manuskrip kuno Nusantara. Itu panjangnya. Sebetulnya ngariksa sendiri itu kata yang diambil dari asalnya itu Sanskerta, pariksa, kemudian diadopsi dalam bahasa Sunda ngariksa. Artinya itu merawat. Gitu. Merawat. Dan Kang Oman memang juga guru besar di bidang filologi. Betul. Ya. Nah, filologi itu apa Kang kira-kira? Filologi itu kalau sederhananya ilmu yang mempelajari manuskrip kuno. Manuskrip kuno itu kan yang ditulis tangan zaman dulu ya, isinya macam-macam begitu. Nah, ngariksa itu saya membacakan manuskripnya karena kan udah banyak yang nggak kenal. Sekarang taunya kan aksara Latin saja. Padahal kita itu punya aksara itu ratusan aksara kita itu Nusantara gitu ya. Ratusan aksara kita itu. Saya paling kenalnya cuma aksara Jawa doang. Nah, sama itu aksara Pegon. Pegon tuh Pegon itu aksara Arab yang dimodifikasi untuk bahasa Jawa dan Sunda. Itu Pegon. Kalau di luar itu masih ada banyak sekali. Contohnya apa Kang yang selain itu? Contohnya itu aksara Jawi ya. Kalau orang awam biasanya menyebut, orang umum maksudnya orang awam itu biasanya Arab Melayu itu Jawi. Kemudian ada lagi aksara Serang di Bugis, Makassar. Kemudian ada lagi aksara Sunda kuno, Jawa kuno, Kawi. Itu banyak sekali. Nah, terus kalau di filologi itu yang dipelajari apanya, Kang? Kan tentu bukan isinya sebenarnya kan ya. Filologi itu kan filos logos ya, cinta kata. Kalau filologi memang mempelajari isinya. Oh, isinya. Gitu. Isinya itu ada tentang keagamaan, tentang sastra, tentang wayang, tentang kalau saya memang fokus pada teks Islam. Jadi makanya ngaji manuskrip kuno Nusantara itu maksudnya saya ingin kita menatap masa depan tapi sambil merawat masa silam. Dan kita memastikan masa depan kita ini tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa silam. Persis. Jadi di masa silam itu, di manuskrip itu tidak semuanya baik. Tidak semuanya baik. Ada pertentangan, ada konflik, ada keburukan juga begitu. Baik disengaja ataupun tidak disengaja kan. Justru dari situ kita belajar. Iya. Dan kita juga belajar bahwa betapapun kita ngefans ke orang-orang yang nenek moyang kita, tapi mereka juga tidak luput dari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu. Ya, tidak semuanya diambil kemudian direplikasi ya, tapi justru jadi pelajaran buat kita. Nah Kang, kalau ingin mengetahui itu kayak ini manuskrip asli apa enggak, itu biasanya dari mana kan? Waduh, itu belajarnya 3 tahun tuh. 3 tahun, nah kita coba jadi 3 menit. 3 menit ya. Jadi pertama dari kertasnya. Kalau dari kertasnya itu kalau kita udah biasa megang kertas yang dipakai untuk nulis manuskrip, kertas Eropa misalnya, itu begitu melihat saja bisa tahu. Tapi cara melihatnya memang harus diinikan ke cahaya. Jadi di belakangnya ada cahaya, diteropong. Ya. Kalau kita mah duit yang digituin mirip ini lah, bedanya. Mirip. Tapi itu juga belum tentu ini asli atau tidaknya. Nanti dilihat lagi tintanya. Yang pertama kertasnya. Yang kedua tintanya. Karena suka ada juga mengklaim bahwa ini Al-Quran 1000 tahun. Tiba-tiba datang nih ke rumah saya gedebruk gitu di kamar gitu ya. Nah itu kan pernah terjadi begitu. Nah ketika dilihat kertasnya emang kayak dikesek-kesek gitu kayak kuno. Tapi ternyata kertas semen misalnya gitu. Nah, kalau di filologi itu ada ilmu bantu namanya kodikologi.
Kodikologi itu untuk mempelajari khusus yang bahannya itu, kertasnya, tintanya. Terus apa lagi? Nah, kemudian ada lagi untuk mengetahui usia, namanya kolofon, kita menyebutnya itu. Apa tuh kolofon? Kolofon itu, saya taunya mikrofon. bukan telepon juga ya. Iya, bukan telepon juga pasti. Jadi kalau teks itu, di akhir teks itu suka ada bagian akhirnya, biasanya berbentuknya itu piramida terbalik gitu tuh. Oh. Kan suka ada tuh. Iya, segitiga. Iya, segitiga, ya piramida terbalik. Di Quran tuh gitu. kadang ada. Di akhir biasanya betul selalu ada. Nah, itu biasanya di situ ada informasi, ditulis oleh siapa, kapan, jam berapa, tanggalnya berapa. Di situ kita lihat, berarti usianya abad serius sekian. Sampai jamnya kan? Ada jamnya. Sampai jamnya ya? Ya, tapi jam ukuran waktu itu ya. Iya, misalnya pada waktu duha misalnya. Wah. Kita berarti kan tahu kan waktu duha itu jam berapa. Pada waktu asar kita tahu jam berapa gitu. Dan itu harus, ini yang baca harus yang satu frekuensi ya? Iya. Karena kalau enggak repot. Teman saya ngeluh, Kang. Jadi ada teman saya Katolik, komika dia. Dia ngeluh katanya, saya janjian sama orang Islam, terus kapan? Ba'da maghrib katanya. Itu dua kata yang saya tidak tahu, kata dia. Ba'da itu apa, maghrib itu kapan? Iya. Kalau nggak satu frekuensi. Harus satu frekuensi. Karena yang bahasanya ada bahasa spiritual juga di kolofon itu, bahwa ini saya tulis di bulan yang berkah, misalnya kadang bulan Rajab, bulan Ramadan, pada waktu duha dan seterusnya gitu. Tadi juga sudah ini, Kang, ketika saya tuh melihat ada orang ya. Kang Oman sudah berapa tahun di kajian filologi ini kan? Kalau kajian pertama sih tahun 96 lah. 96 berarti ke sekarang itu udah ya 20 tahun lebih lah. 26 tahun lah kan ya. Jadi saya udah baca manuskrip itu, saya pernah waktu itu ya, pernah tinggal selama setahun di Tokyo waktu itu. Saya baca hampir 1000 manuskrip, saya baca siang malam. 1000 manuskrip. Iya, saya baca. Nah itu berarti 26 tahun. Ya, kira-kira begitu. Dan sudah membaca ribuan insya Allah ya. Maksud saya kok mau kan gitu. Itu ngapain gitu kan? Kan banyak bagi sebagian orang ya. Kayaknya banyak hal yang lebih penting dari itu. Nah, motivasinya tuh apa sih, Kang? Kayak ngurusin naskah. Itu gitu. Kecelakaan sebetulnya, Bib. Kecelakaan. Tersesat. Saya itu tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Karena dulunya saya benci dengan manuskrip, dengan kajian tahqiq filologi itu. Waktu saya kuliah S1 itu, saya diminta nulis skripsi filologi oleh dosen saya ya, Profesor Nabilah Lubis waktu itu. Saya tidak mau, capek. Kan harus baca yang kumal begitu kan, saya tidak mau, nolak. Makanya saya nulisnya yang lain. Tapi waktu saya habis lulus, ada orang yang minta tolong dong kalau gitu ini buku mau terbit nih, ada teks Arabnya, ada pegonnya, nggak semua orang bisa membaca pegon, kamu edit saja gitu. Waduh, saya baca manuskrip. Iya, tapi ini ada honornya. Kalau ada honornya saya mau. Gitu. Orang jadi motivasinya itu honor awalnya. Urusan pendapatan ini memang serius. Gitu. Kita boleh berbeda soal kali-kali, tambah-tambah, kurang-kurang. Tapi untuk urusan bagi-bagi ini harus jelas. Awalnya dari situ. Lama-lama setelah saya kok bisa ya baca ini aksara yang kuno gitu. Kemudian saya ambil lagi manuskrip lain yang bahasa Melayu, apalagi Sunda karena saya orang Sunda. Ternyata kok bisa. Orang lain nggak bisa, jadi saya merasa unggul di situ. Saya bilang saya kalau gitu punya kelebihan dong gitu ya. Jadi kan masa-masa mencari jati diri lah. Akhirnya saya dikuliahkan oleh orang itu gitu yang ngasih jalan itu, Profesor Henri Chamberlain waktu itu ya, dari Prancis, filolog dari Prancis. Dia kasih saya jalan, saya S2 filologi. Kemudian S3 filologi sampai seterusnya itu akhirnya sampai di filologi ya. Filologi. Saya nggak pernah ke lain hati. Karena pertanyaan ini menjadi relevan. Jangankan ngurusin naskahnya, membacanya aja. Iya. Orang Indonesia itu kan males banget, apalagi ya harus belajar aksaranya kan ya. Aksaranya dan udah diterjemahin sama Kang Oman itu masih nggak dibaca. Masih nggak dibaca juga. Aneh banget gitu. Ya. Bahkan pernah tuh di Twitter saya dapatkan ada orang nge-share bahwa Indonesia itu peringkat 161 dari 162 negara yang punya kesadaran literasi yang rendah. Terus ada yang komen nanya, Indonesia peringkat berapa ya? Padahal ada tulisannya itu di poster itu.
Jadi hanya lihat kayaknya judulnya sejak saja. Saat itu Indonesia turun dari 161 ke 162 terpaling akhir. Nah, jadi saya melihat fenomena itu memang orang sekarang itu kan lebih banyak melihat yang insan-insan, berpengetahuan secara insan. Nah, saya ketika sudah membaca ribuan manuskrip itu, saya sadar dalam hati ilmu itu banyak sekali dalam sumber yang tidak instan. Tapi gimana caranya supaya bisa dihadirkan secara instan ke orang yang senangnya instan. Nah, maka saya ngaji ngariksa. Gitu. Ya udah saya aja deh yang bacain. Twitter, di Facebook kan dua tuh. Facebook dan Twitter. Iya, live gitu kan, saya ajak ngobrol. Awalnya saya juga nggak tahu, itu iseng saja, Bib. Ternyata di beberapa episode awal itu ada yang viewernya itu penonton sampai 33.000. Saya kaget loh, berarti ada yang suka gitu ya. Akhirnya saya kasih manuskrip, saya pancing. Akhirnya ya udah saya jadiin deh tiap 2 Jumat sekali ya, ngariksa saya. Nah itu kan awalnya karena tersesat tadi. Tapi kemudian yang bikin suka sampai sekarang itu apa kan yang menarik dari filologi ini kan? Sehingga orang suka gitu kepada ilmu ini. Iya, kalau saya melihat orang di manuskrip itu menemukan sesuatu yang sebetulnya dia alami secara berulang gitu ya, dan pada masa lalu itu pernah terjadi, lalu dia bisa bercermin gitu, seolah-olah bercermin gitu. Oh iya, dulu itu pernah terjadi ya. Misalnya soal kan manuskrip tentang gempa itu juga kan ada. Kemudian jadi diceritakan kalau gempa misalnya pada bulan Jumadil akhir tuh duha misalnya itu alamatnya apa misalnya. Ada sampai begitu. Bahkan yang tentang likuefaksi itu juga ada tuh. Likuefaksi itu kan ada setelah gempa, kemudian satu daerah itu tergulung begitu ya, yang di Petobo itu, yang di Sulawesi Tengah, itu dulu pernah terjadi. Nah, orang itu ketika tahu bahwa dulu juga terjadi gitu. Nah, kemudian mereka pelan-pelan itu menyadari bahwa oke, saya harus belajar, saya harus tahu gitu. Nah, banyak yang begitu. Tapi ya itu menunjukkan bahwa kita itu punya peradaban yang sudah lama gitu. Sehingga kita bisa bangga sebagai bagian dari bangsa ini kan. Iya, betul. Literasi kita itu udah tinggi sekali. Sudah tinggi. Malah kayaknya menurun yang sekarang justru. Sekarang itu menurut saya ya termasuk saya. Saya saja kan kalau menulis sekarang kan komputer ya Latin saja ya, Arab masih lah. Tapi kan tidak menulis Arab dengan ini. Kalau dulu itu kan orang menulis, bayangkan belum ada listrik, kemudian belum pakai tinta yang sekarang. Kalau menulis itu kan harus dicocol, dicelup kan, celup tulis, tapi kemudian jadi 30 juz misalnya Al-Quran ya. Itu bisa dibayangkan tingkat kesulitannya. Tapi mereka melakukannya dengan sepenuh hati, dengan kematangan spiritual juga, sehingga ya sampai sekarang ketika manuskrip itu nyampe ke kita ya terasa gitu. Terasa auranya itu terasa. Gitu. Ya itu yang bayangin beberapa ulama itu dikisahkan kan waktunya menulis itu ya sampai lilinnya habis aja. Lilin habis ya sudah dia berhenti karena lilinnya sudah habis gitu. Kalau ada waktu ya masih menulis. Nah biasanya ketika besoknya nerusin lagi kadang-kadang ada salah tuh dia tuh. Harusnya itu misalnya meneruskan dari baris yang ketiga, tiba-tiba dia loncat ke baris kelima. Itu mengapa di manuskrip yang dikaji oleh para filolog seringkali ada loncatan kata gitu. Misalnya gini Bib, misalnya wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Wa tu'izzu man tasha. Mati itu lilinnya misalnya gitu ya. Waduh habis nih, udah besok lagi. Besok lagi begitu mulai lagi, kemarin sampai tasha ya. Tasha, nyari tasha, ketemunya tasha yang kedua. Harusnya kan waktu izuman tasha, waktu dilu. Tapi karena ketemu yang kedua, langsung disalin itu waktu izuman tasha biadikal khair. Di sini butuhnya ketelitian seorang filolog.